Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Apa kabar sahabat? Salam jumpa. Bersama saya Kiki Desilia. Kita akan hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi 21 Desember 2020. Untuk informasi yang pertama, bersama Henti Ludiana, Suara Ngawi. Persiapan Pilkades serentak Kabupaten Ngawi 2020 tak luput dari pantauan pusat. Persiapan Pilkades serentak Kabupaten Ngawi 2020 tidak luput dari pantauan pusat, yang mana tim dari Balai Besar Pemerintahan Desa Direktorat Kementerian Dalam Negeri Kamis 17 Desember kemarin sengaja mengunjungi Kabupaten Ngawi. Kedatangan dari Kemendagri tersebut untuk memastikan pesta demokrasi tingkat desa yang akan digelar 23 Desember 2020 kelak tidak menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Sementara itu, Fuad Mishubdin Fahmi, Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ngawi mengatakan, semua persiapan di 22 desa sudah hampir selesai, bahkan semua TPS telah dilengkapi sarana prokes, termasuk bilik khusus jika ada pemilih yang suhunya di atas 37,8 derajat Celcius. Semua persiapan di 22 desa sudah hampir selesai. Di tiap-tiap TPS juga telah dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan, termasuk adanya bilik khusus jika ada pemilih yang suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Fuad juga mengatakan semua petugas akan dilengkapi APD, bahkan pihak Dinas Pemdes telah berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk rapid test semua petugas TPS yang dilakukan Minggu 20 Desember kemarin. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Kemudian sahabat, bersama Agustin Merdekawati, RSAL Nganjuk yang membawa kabar vaksin COVID-19 gratis, pemerintah kabupaten menunggu petunjuk pusat. Presiden Joko Widodo yang sudah memastikan vaksin COVID-19 akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemkab Nganjuk masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, terutama terkait pembiayaan vaksin yang sampai saat ini masih belum jelas. Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan, hingga kemarin Pemkab Nganjuk masih belum mendapatkan penjelasan tentang sumber pembiayaan vaksin COVID-19 yang digratiskan. Apakah biaya tersebut dari pusat atau daerah masih belum jelas karena akan berat jika semua dikembalikan ke daerah. Dan pemerintah daerah jelasnya hingga kemarin dalam posisi menunggu kebijakan pusat. Karena jika ternyata biaya vaksinasi dibebankan kepada daerah, menurutnya opsi yang bisa diambil hanyalah melakukan refocusing anggaran lagi. Karena tidak memiliki pos khusus untuk biaya vaksinasi dan Pemkab hanya memiliki anggaran belanja tidak terduga senilai 10 miliar rupiah di tahun 2020 dan dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana, termasuk diantaranya untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah sakit darurat COVID-19 di Pesanggerahan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Berlanjut ke Mahardika FM Kota Blitar bersama Kirana Nisa. Ujian nasional akan diganti asesmen nasional. Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar masih menunggu Juklak dan Juknis dari pusat. Sobat, ujian nasional UN tahun depan rencananya akan dihapus dan digantikan asesmen nasional atau AN. Kebijakan ini keluar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai salah satu wujud program Merdeka Belajar. Namun di tingkat daerah persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan Juklak dan petunjuk teknis Juknis dari pemerintah pusat. Ramli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kota Kabupaten Blitar dikonfirmasi Kamis 17 Desember 2020 mengatakan, berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat, AN dilakukan untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Menurut Ramli, secara umum AN hampir sama dengan UN, hanya berbeda penyebutan dan metodenya saja. AN telah disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan siswa, yang mana pelaksanaannya akan lebih fokus terhadap kemampuan literasi dan numerasi. Artinya, siswa didorong untuk bisa mempelajari bidang ilmu dengan berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Dan ini lagi bicarakan tadi masalahnya bentuk ujiannya ke apa, Menteri nanti lah tahu itu. Namanya nanti kan asesmen ya. Nanti modelnya beda. Pertanyaan beda. Jadi bertahap-tahap, soal mudah terus makin gitu. Ini belum bergerak, belum perintah rekupensi dari. Ramli menambahkan meski kondisi pandemi COVID-19 menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan AN, pihaknya mengaku tetap siap menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat. Kirana Nisa, Mahardika FM. Beralih ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Pengalihan aliran sungai di Lahar Semeru mulai dikerjakan. Guna mengantisipasi terkikisnya tangki sungai di daerah Kali Leprak, kini pengalihan jalur sungai di sepanjang aliran Lahar Semeru mulai dikerjakan.
Dalam kesempatan tersebut, Oktaviani, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lumajang, saat dikonfirmasi usai meninjau Sungai Leprak, Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Jumat kemarin menyampaikan agar pengerjaan pengalihan aliran sungai ini cepat selesai, dirinya berkeinginan untuk pihak pemerintah setempat bekerja sama dengan pengusaha tambang pasir dan masyarakat lebih disolidkan. Ia juga menjelaskan pihak Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur akan mengatur jalur aliran sungainya yang akan dialihkan supaya kembali di palung sungai. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya banjir lahar dingin tidak menggerus tangki sungai. Oktaviani berharap bencana alam ini cepat berakhir dan sistem penambangan pasir di Kabupaten Lumajang bisa ditata kembali supaya penambang pasir dalam keadaan aman saat melakukan aktivitas penambangan dan keamanan masyarakat yang ada di sekitar sungai bisa terjamin. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kemudian menuju LPPL Sorong Gresik bersama Kevin Chandra, membawa kabar tingkat partisipasi pilkada tinggi, KPU Gresik raih penghargaan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik mendapat penghargaan dari KPU Jawa Timur atas prestasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPU Jatim Khairul Anam dan didampingi anggota KPU Jatim, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Gatot Cahyo Baskoro. Kabupaten Gresik masuk kategori terbaik pertama dalam tingkat kategori partisipasi masyarakat tertinggi. Tercatat angka partisipasi Pilbub tahun 2020 di Kabupaten Gresik mencapai 81% dari target yaitu 73%. Komisioner KPU Gresik Divisi Sosialisasi dan SDM Makmun mengatakan bahwa untuk tahun 2020 naik 10% jika dibandingkan dengan partisipasi pilkada tahun 2015. Makmun juga mengatakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di saat pandemi adalah hal yang tidak mudah. Banyak masyarakat masih khawatir karena mereka beranggapan COVID-19 masih menjadi ancaman. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi rekan-rekan KPU Gresik untuk meyakinkan masyarakat agar tetap datang ke TPS. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Bersama Miftahul Ulum dari Suara Sampang, membawa berita Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menerima penghargaan inovatif Government Award 2020. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menerima penghargaan Innovative Government Award IGA tahun 2020 dengan predikat Kabupaten Sangat Inovatif. Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat 18 Desember 2020. Slamet Junaidi mengaku sangat bersyukur dengan diterimanya penghargaan bergengsi di bidang inovasi tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi kado spesial di hari jadi Kabupaten Sampang yang ke-397. Capaian itu, kata dia, akan dijadikan pelecut kinerja Pemkab Sampang dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan peran serta masyarakat. Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri M. Hudori mengatakan bahwa inovasi daerah adalah cikal bakal menuju daya saing daerah yang nantinya akan terakumulasi menjadi daya saing nasional. Maka dari itu, penghargaan IGA sengaja diberikan pada pemerintah daerah yang telah membuat terobosan baru dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Miftahul Ulum, Suara Sampang FM, mengabarkan. Informasi selanjutnya sahabat, bersama Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Terkait ancaman bencana hidrometeorologi, PJ Bupati Sidoarjo ajak semua elemen lebih tanggap hadapi bencana. Sahabat, dari laporan BMKG, diprediksi kondisi curah hujan akan mengalami peningkatan sampai akhir tahun. Salah satu faktornya fenomena La Nina yang mengakibatkan curah hujan sangat tinggi. Selain itu, diprediksi juga akan terjadi bencana meteorologi yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, salah satunya menggelar apel siaga di alun-alun Sidoarjo pada Rabu 16 Desember. Unsur yang dilibatkan berasal dari TNI Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo dalam kesempatan ini berpesan agar seluruh pemangku kepentingan kembali mengaktifkan pos siaga bencana di masing-masing kecamatan. Saya kira Sidoarjo tantangannya luar biasa karena kita harapkan tidak ada bencana alam, bencana non-alam seperti bencana kesehatan, kemudian bencana-bencana yang berkaitan sosial, apalagi ini ada pilkada dan pilkades. Semua elemen termasuk masyarakat diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana agar penanganan bisa cepat teratasi serta meminimalkan dampak yang terjadi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Baik sahabat, bersama Mega Kristi, RGR FM Tulung Agung yang membawa berita rencana penutupan sementara tempat wisata.
Angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Tulung Agung yang dalam beberapa waktu terakhir ini terus mengalami peningkatan menjadi perhatian serius gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tulung Agung. Untuk itu pihak GTPP COVID-19 akan melakukan simulasi penutupan sejumlah tempat wisata yang ada di wilayah Tulung Agung. Hal ini disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Satgas COVID-19 Tulung Agung, Gali Nusantoro di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Rencananya pihak Satgas COVID-19 akan melakukan penutupan ke sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Tulung Agung dalam waktu dekat ini, namun untuk kepastiannya pihaknya menunggu dikeluarkannya surat edaran dari Bupati. Disinggung tempat yang akan ditutup sementara, Gali mengatakan tempat wisata yang akan ditutup sementara meliputi tempat wisata yang berpotensi mendatangkan massa, baik itu wisata alam maupun tempat wisata buatan. Yang jelas bukan wisata pantai saja, namun tempat wisata alam maupun buatan selama itu mendatangkan massa akan ditutup untuk sementara waktu. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulungagung. Dan informasi masih berlanjut ke Ninda Alivia, Persada FM, Kabupaten Blitar, yang membawa kabar kembangkan wisata, Pemkab Blitar tambah fasilitas lampu penerangan di 30 titik. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda mengatakan ada beberapa tambahan fasilitas penerangan lampu di destinasi wisata, yaitu di tempat wisata Candi Penataran, di TIC, Sirah Kencong, Monumen Trisula, dan Candi Simping. Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan kawasan wisata agar semakin diminati pengunjung. Huda menjelaskan, dana penambahan lampu penerangan itu berasal dari perubahan APBD 2020 dengan total sekitar 500 juta rupiah untuk pembangunan di 30 titik. Menurutnya destinasi wisata di Kabupaten Blitar khususnya tempat-tempat yang banyak pengunjung dan dikelola oleh pemerintah ataupun negara masih banyak keluhan kalau ada tamu malam hari gelap. Sehingga untuk meningkatkan daya tarik pengunjung pihaknya memberikan fasilitas dasar berupa lampu penerangan dalam bentuk solar cell. Ada beberapa tambahan fasilitas penerangan lampu di destinasi wisata yang sudah selesai saya kerjakan. Di tempat wisata Penataran, Candi Penataran, TIC, Sirah Kencong, Monumen Trisula, dan Candi Simping. Huda menambahkan penambahan lampu penerangan sudah selesai 100%. Ia meyakini dapat menambah daya tarik ke wisata malam hari. Meski tidak buka namun bisa menerangi lalu lintas di wisata sekitar dan menjadikan wisata lebih indah. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dan informasi yang terakhir bersama Amanda Suara Madiun, menunggu kebijakan dari pusat, PT KAI belum tentukan persyaratan khusus bagi penumpangnya. Sejumlah daerah di Indonesia memberlakukan kebijakan baru per 18 Desember 2020, yakni wajib menyertakan surat keterangan rapid test antigen bagi pengunjung yang keluar masuk di wilayahnya seperti di DKI Jakarta dan Bali. Meski begitu, hingga saat ini PT KAI Persero belum menerima surat resmi keputusan tersebut, sehingga perjalanan kereta api masih mengacu pada peraturan sebelumnya, yakni SE Kemenhub nomor 14 tahun 2020 dan SE Dirjen Perhubungan Darat nomor 9 tahun 2020. Peraturan tersebut menjelaskan masyarakat yang akan menggunakan kereta api jarak jauh diharuskan menunjukkan surat bebas COVID-19 melalui tes PCR maupun rapid test antibody yang berlaku 14 hari sejak diterbitkan, atau surat bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas di daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test antibody. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun, Iksvan Hendri Wintoko mengatakan terkait kebijakan rapid test antigen, hingga saat ini PT KAI masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Instruksi dari pusat sama kementerian terkait itu belum ada. Jadi dengan saat ini belum ada perubahan. Di Daup 7 dan Daup lain sampai dengan saat ini belum ada instruksi untuk setiap orang yang berangkat harus menggunakan rapid antigen. Sementara ini rapid antibody. Meski demikian, PT KAI sebagai operator moda transportasi kereta api selalu patuh terhadap aturan dengan menerapkan protokol kesehatan baik di dalam stasiun maupun selama perjalanan kereta api, yakni dengan menyediakan wastafel dan hand sanitizer, penyemprotan cairan disinfektan, memberikan jarak kursi pada ruang tunggu, dan membatasi penjualan tiket hanya 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Tak hanya itu, selama perjalanan para penumpang wajib mengenakan masker dan face shield, serta menggunakan baju lengan panjang. Penumpang juga wajib dalam kondisi sehat dan tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Amanda, Suara Madiun. Baik sahabat, berbagai informasi dalam Buletin Jawa Timur edisi Senin 21 Desember 2020 telah kita hadirkan. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Kiki Deslia undur diri dan sampai jumpa.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.